Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur untuk hari ini 25 Februari 2025. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema pembuangan sebagai sarana pendidikan. Sebuah perenungan bersama bagaimana Tuhan menggunakan setiap peristiwa dalam hidup kita untuk mendidik dan membentuk karakter kita. Namun sebelumnya mari terlebih dulu kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu adalah kebenaran yang hidup. Mohon kiranya Roh Kudus membimbing kami dalam perenungan ini, agar kami dapat memahami kebenaran firman yang ingin Engkau ajarkan kepada kami. Tolonglah agar kami selalu taat kepadamu dan siap untuk belajar melalui setiap pengalaman hidup yang Engkau izinkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Perenungan Gema hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 8 sampai 25 ayat 30. Namun saya hanya akan membacakan dalam ayat 27 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Pada tahun ke-37 sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang, pada tanggal 27 bulan ke-12, Ewil-Merodak Raja Babel, pada tahun ia naik tahta, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara. Ewil-Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberi kepadanya kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama dia di Babel. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan seterusnya boleh makan di hadapan raja selama hidupnya. Untuk nafkahnya, raja selalu memberikan kepadanya bagian yang diperlukannya setiap hari selama hidupnya. Saudara, pada masa kini, pemimpin yang jahat dapat diturunkan dan dihukum rakyatnya. Akan tetapi pada masa kerajaan Yehuda yang bersifat teokratis, Allah lah yang berdaulat menghukum raja yang jahat. Bacaan hari ini sangat suram, karena mengisahkan runtuhnya kerajaan Yehuda saat Allah menghukum raja-raja jahat dan umat Yehuda yang berdosa. Yoyakin dan Sedekia adalah dua raja terakhir Yehuda yang jahat. Yoyakin hanya memerintah selama 3 bulan karena Raja Babel mengepung Yerusalem serta menangkap Yoyakin dan menawan sebagian penduduk Yerusalem untuk dibawa ke Babel. Kemudian Sedekia, paman Yoyakin, diangkat sebagai raja boneka kerajaan Babel yang ditempatkan di Yehuda. Saat Yehuda dalam kondisi buruk, Raja Sedekia tetap melakukan apa yang jahat di mata Allah dan menolak untuk bertobat. Walaupun Allah terus mengingatkannya melalui para nabi. Bahkan ia memberontak terhadap Babel. Pemberontakan ini merupakan perbuatan bodoh yang membuat Yerusalem dikepung tentara Babel sampai sisa penduduk kota mengalami kelaparan dahsyat. Upaya Sedekia melarikan diri menambah kesengsaraan dirinya dan bangsanya. Puncaknya, kota Yerusalem di bumi hanguskan dan bait Allah diratakan dengan tanah. Pada titik ini, tampaknya Yehuda sudah tidak memiliki masa depan. Namun penulis kitab 2 Raja-Raja menutup kisah sejarah Israel dengan suatu pengharapan di bagian akhir tulisannya. Yoyakin mendapat belas kasih Raja Ewil-Merodak dengan dibebaskan dari penjara dan dipelihara hidupnya. Hal ini merupakan pernyataan keyakinan penulis 2 Raja-Raja bahwa Allah masih mengasihi Yehuda. Melalui Nabi Yeremia, Allah menyatakan bahwa ia tidak pernah mencabut status mereka sebagai bangsa pilihannya. Pembuangan ke Babel adalah sarana mendisiplin umatnya agar bertobat.
bahkan merupakan sarana mengutus mereka menjadi berkat. Allah berjanji akan memulangkan dan memulihkan keadaan mereka. Sepanjang kitab ini kita telah membaca bahwa di sepanjang sejarah bangsa Israel dan Yehuda, Allah berkali-kali mengampuni pelanggaran dan dosa-dosa umatnya. Saudaraku, sepanjang hidup kita juga telah berkali-kali berbuat dosa dan mengalami pengampunan Allah. Anugerah pengampunan itu tersedia melimpah karena salib Kristus. Karena karya Injil Tuhan Yesuslah, kasih setianya senantiasa siap mendisiplin kita agar kita bertobat dan selalu siap mengutus kita, orang berdosa, menjadi saksinya, menjadi saluran berkatnya bagi kota kita dan bangsa kita. Sudahkah Anda bersyukur atas kasih setianya yang jauh melampaui segala dosa dan kejahatan Anda? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa dalam setiap kesulitan Engkau hadir dan mendidik kami. Kami bersyukur atas pengampunan-Mu yang tidak terbatas dan kasih setia-Mu yang tidak pernah gagal. Bimbinglah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi saksi kasih-Mu di dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.